ngaranna Haji Komeng. Eta mah biasa panggilan di jalan ya, mohon alias lahnya. alias Sebagai agen ya, Pak Komeng, Pak Haji ya. Agen desa mana? Agen desa Tegal Bulut, Kecamatan Tegal Bulut. Malah ini berapa KPM Pak Haji? Yang awal dulu. Yang awal mah sekitar 210-an. 210. Lalu yang perluasan ini yang penambahan? Yang perluasan kemarin teh 150-an. 150-an. Nah, lalu komoditas apa saja yang diberikan kepada KPM? Seperti biasa tanya beras, karbohidrat, Ya. pauk, sayur dan buah. Begitu ya. Beras Yang baru ini ya, yang baru standar sih 10 kilo. 10 kilo 10 kilo. untuk 5 bulan ya. Untuk 5 bulan. Berarti 50 kilo. 50 kilo. Terus tadi model ikan, lauk. Ikan 1 kilo, Ikan apa? daging Daging ayam. 1 kilo, Berarti 5 kilo. 5 kilo. Ya. Iya. Terus lauknya ikan laut Ya. setengah kilo tambahannya. Ya. Buah 1 kilo. Ya. Sayur itu senilai 15.000. Sayur, macam-macam. Sayuran untuk macam-macam sayuran nilainya 15.000. Terus buah? Buah 1 kilo. Buah apa itu, Pak? Jeruk. Buah jeruk ya. Kalau nggak ada jeruk diganti sama yang lain. Oh, iya. Minimal ada buah-buahan ya. Iya. Nah, lalu berasnya itu dari mana, Pak? Berasnya itu- suppliernya. itu Selatan. Kalau bulan kemarin mah ada supplier baru yang masuk dari Ratu Selatan. Masuk. Yang apa yang perluasan kemarin? Yang perluasan kemarin. Termasuk rencananya bulan dari saat itu sampai sekarang sampai untuk seterusnya itu masih tetap Ratu Selatan. oleh CP tersebut. Sampai Ratu Selatan. Iya. Sama Ratu Selatan. Iya. Itu dulu bisa masuk Ratu Selatan itu bagaimana ceritanya? Apa ada yang bawa atau Masuk ke agen Pak Haji. Nggak tahu sih sebenarnya gini. Awalnya itu kita tuh ada seperti semacam ada undangan Dari? berupa agen dari salah seorang kenalan kita juga sih. Namanya itu Lutfi. Ya. Dia undang melalui WA untuk ketemuan di Muara di pantai. Ya. Katanya dalam acara silaturahmi aja katanya dengan pihak Ratu Selatan. Nah, saya mah kan kebetulan kedatang. Ya. Nah, saya kebetulan kedatang karena ada kesibukan, Ya. kesibukan sendiri. Taunya sore datang ke rumah di sini. Kang Guru Ya. sama Pak Ujang. Ya. Intinya mereka itu menyampaikan hasil pertemuan waktu di pantai tadi. Ya. di Muara? Di Muara. Katanya untuk komoditi beras itu dipasok oleh CP hasil dari kesepakatan antara kepala desa sama TKSK katanya. Ya. Saya mah ikuti aja. Ya. Apa yang telah disepakati, mungkin perwakilan agen kan satu kecamatan itu 8 desa. Ya. Cuma saya nggak hadir. Ya, Mungkin ya. 7 agen itu Hadir. hadir. Nah. Nggak hadir di sana. Ya saya mah ikuti aja gitu. Masa yang lain ngikuti saya enggak? Gitu masuklah untuk di bulan selanjutnya di bulan selang beberapa minggu kan masuk kuota baru, tambahan baru, Iya, ya, KKS pembahasan. baru, Iya. iya. Itu beras ya berasnya sampai Ratu Selatan kirim beras. Ya. Berapa ton tuh? Hampir 9 ton. 9 ton. Tapi nggak kepake semua kan. Alasannya? Karena KKS kan KKS baru itu kan perlu kemarin mah ada yang belum keambil di BNI, iya, ada iya. yang jong gitu kan. Saya mah penyaluran beras sesuai kuota yang ada aja gitu kan. Iya, iya. Sesuai yang ada. Ada kualitas berasnya gimana Pak Haji? Kalau kualitas beras mah gimana ya? Dibilang bagus, ya. Dibilang kurang bagus, ya standar lah gitu, standar. Tapi kalau dibilang ini beras premium, saya rasa bukan. Saya juga nggak tahu mana kualitas yang premium, mana yang standar, mana yang biasa gitu kan. Dan beras standar lah gitu, standar.
Masukan per kilo berapa ke Pak Haji dari pemasok? Dari pemasok itu dari supplier ya, Ya, supplier. dari supplier masuk ke agen itu dengan harga 10.300 per 1 kilo. Per 1 kilo. Iya, per 1 kilo. 10.300. Iya, per 1 kilo. Jadi per satu sak itu kan 10 kilo, jadi jatuh totalnya 103.000. Terus itu berasnya itu ada izin-izinnya nggak semua? Izin edar, PSAT, Kementan, ada apa? Itu karung-karungnya itu kan kalau dilihat tuh nggak ada kilonya berapa, banyak nggak ada kan polos aja, hanya merek aja kan. Enggak, saya enggak coba perhatiin detail ya Pak ya. Kalau yang ini bukan? Enggak coba diperhatiin detail. Kalau karungnya sih ada itu labelnya. Tapi untuk kurang merhatiin gitu Pak, kurang merhatiin. Jelas-jelasnya dari dikasih nggak sama pemasok? Enggak. Seperti saya kurang tahu juga sih Pak. Nggak pernah dikasih lah. Nggak pernah dikasih lah intinya gitu. Nggak diperlihatkan gitu. Apa mungkin saya lupa tapi perasaan enggak. Enggak ya? Nggak diperlihatkan ya? Izin dan lain sebagainya lah, masalah perizinan nggak tahu. Tapi menurut beliau CP itu udah lengkap, katanya yang namanya CP pasti udah lengkap ya katanya. Tapi nggak pernah menunjukkan. Tapi kan itu mah bukan urusan agen ya, itu mah urusan CP tersebut lah gitunya. Yang penting agen mah menerima beras, timbangan mungkin yang kalau dicantumin di kemasan 10 kilo mungkin kalau ditimbang lagi harus ada barangkali atau mungkin lebih dikit lah gitu. Tapi sama agen itu ditimbang lagi nggak? Nggak sempat lah. Karungnya ini bukan? Ini Oh, iya. ini karungnya bener. Iya, ini kamu ke sana. Ini ya? Iya, Oh, iya. itu kan Ratu Selatan. Iya. Oh gitu ya Pak. Iya. Tapi Bapak nggak pernah rapat yang kalau yang Ratu Selatan ini udah berapa lama dia Pak? Baru bulan kemarin Pak. Pas Sebelumnya ada, sama? Sebelumnya sih rekan-rekan anak-anak sini, pengusaha-pengusaha lokal yang biasa masuk ke agen. Iya. Karena kan awalnya juga program ini begitu, kan pemberdayaan di wilayah, ya masyarakat. Daerah. Iya, di sini kan banyak nih pengusaha-pengusaha lokal. Sekarang daripada beras atau padi dikirim ke luar daerah, mending diputar aja di wilayah di sini gitu kan. Ya. Alangkah lebih baiknya gitu kan. Tadi kan keinginan Pak Haji sendiri yang memasok itu putra daerah lah. Betul. Tapi kenapa nerima dari yang luar? Nah, Ada apa ini? ini sih kebodohan saya Pak ya. Kebodohan saya. Kenapa saya terima beras dari luar? Seperti yang saya bilang di awal tadi, pernah ada riungan antara agen sama pihak supplier oleh dari CP tersebut, terus dari beberapa mustika tertentu lah gitu ya, intinya seperti kepala desa sama Hadir TKO waktu itu sekali. ya? Nggak tahu hadir nggak tahu enggak tuh. Oke, nggak hadir, Kan ya? saya nggak hadir Oh, iya, gitu. iya. Tapi teman-teman agen katanya hadir yang 7 desa itu di sana. Katanya ada kesepakatan gitu teh bahwa komoditi untuk beras untuk satu kecamatan Tegaluar itu disuplai dari sektor tersebut semua tanpa terkecuali. Saya kan harus ikuti, mungkin Yang masa ngomong itu siapa? Kecuali teman-teman yang hadir waktu itu yang nyampein katanya ini hasilnya Hasil kesepakatan. hasilnya ini disampaikan ke saya. Yang membuat kesepakatan itu siapa? Kan tentu kan orang-orang itu tidak mungkin berkumpul di sana kalau nggak ada yang undang mereka semua di sana. Betul Pak. Undangan yang dikirim ke saya itu yang mengundang itu CP, yang mengundang CP Ratu Selatan, yang mengundang agen, kepala desa sama TKSK di undangan via WA itu. Via WA itu. Pas kebetulan besok harinya saya ada kesibukan yang lain, jadi nggak bisa hadir gitu Pak, nggak bisa hadir. Tapi teman-teman yang lain katanya hadir. Dan hasilnya ada teman yang nyampein sore datang ke rumah, ini loh hasilnya. Gitu. Ini loh hasilnya. Pas waktu pelatihan KKS baru yang kemarin, nah langsung kan dari CP itu ngirim beras sesuai data KPM KKS baru untuk desa ini.
kenyataannya kan KKS nggak bisa diambil semua karena ada masalah admin ya, ada yang diambil juga, ada yang jong, itu nggak sedikit. Nah, terus kemarin ada kesepakatan baru, Bapak ikut rapat di kecamatan. Sambil ngerokok boleh? Boleh. Terus, nah setelah penyaluran itu selesai, ada undangan. Ya. Dan via WA juga sama, tapi undangannya diketik sih, difotoin sama rekan, terus diundang. Kita kan agen punya grup Ya. untuk komunikasi satu kecamatan. Ada undangan di grup, yang mengundang itu tim Tikor kecamatan. Tanggal berapa tuh? Kalau nggak salah lupa. 12 ada. Bisa dilihat di Boleh, HP. boleh. Bentar ya. Kalau masalah tanggalnya nggak lupa saya Pak. Di undangan. Tapi ada undangannya, undangan resmi dari Tikor kecamatan yang bertempatnya di kantor kecamatan. Itu yang diundang teh agen, Ya. supplier, Ya. sama TKSK Ya. yang diundang itu, terus muspika lah, muspika yang ada di desa Ya. gitu. Lalu waktu rapat tersebut, ya sekarang. Ya. Waktu rapat tersebut apa yang dibicarakan? Pada saat rapat tersebut itu intinya di awal ini tidak banyak yang dibahas sih, hanya silaturahmi aja. Kan sebelumnya memang sih sebetulnya dari awal program BPNT ini masuk ke kecamatan kita itu belum pernah ada musyawarah sosialisasi seperti yang pernah dilaksanakan kemarin. Ya. Baru kali itu aja. Ya. Tim Tikor kecamatan ngundang kita sama supplier, sama TKSK juga, sama kepala desa juga, termasuk muspika. Semua kepala desa hadir juga ya? Kepala desa gak ada yang hadir. Oh iya. Gak ada yang hadir. Mungkin karena disebutkan. Ya. Karena disebutkan. Nah, yang hadir itu agen, terus teman-teman agen, teman-teman dari supplier, termasuk dari CP Ratu Selatan, Ya. terus supplier-supplier yang lokal yang Ya. biasa masuk ke kita, Ya. sama TKSK. Ya. Rapat itu dipimpin oleh Pak Sekmat. Ya. Pak Sekmat. Pak Haji Dedi, Pak segmennya Haji Dedi. kebetulan baru, Ya. segmennya baru. Ya, dalam pertemuan itu apa saja yang dibahas, apa yang diinginkan gitu. Intinya sih hanya koordinasi biasa aja sih Pak. Kalau mereka itu hanya pengen tahu apa aja sih komoditi yang dikasih ke KPM tiap bulannya, terus masuk standar apa enggaknya, hanya itu sih awalnya. Tapi di akhir pembicaraan itu kita kan rekan-rekan anak-anak daerah ini seperti datang ke agen yang ada di kecamatan itu menawarkan komoditi, seperti menawarkan komoditi beras, pengen masuk juga. Nah agen kan bingung. Ini kemarin sampai ini udah masuk di drop semua komoditi ini sama CP tersebut. Nah sekarang timbul lagi CP mau masuk juga. Kalau kita si agen boleh-boleh saja, siapapun juga boleh gitu masuk. Tapi ini koordinasinya gimana? Masa CP ini kirim ke agen diterima, ini kirim ke agen diterima. Nah kita buat apa berasnya gitu kan, mau disalurin kemana gitu. Lalu kesimpulannya? Kesimpulannya itu setelah musyawarah panjang itu, lalu Pak, karena gak seperti gak merunci gitu Pak musyawarah itu. Lalu Pak Camat itu menyimpulkan kalau program BPNT di Kecamatan Tegal Bulut itu komoditi beras disuplai harus dengan CP Ratu Selatan. Ya, itu kata Pak Camat itu ya. Pak Camat yang bilang, saksinya banyak. Oh iya. Harus Jadi disuplai sama Ratu Selatan, kata Pak Camat. komoditi beras itu disuplai oleh CP Ratu Selatan. Adapun CP daerah, walau ada pengusaha lokal, CP anak-anak daerah, kalau misalkan mau masuk harus koordinasi dulu dengan, intinya nginduk ke CP Ratu Selatan gitu. Atau hukumannya kan dalam pedoman umum kan nggak ada seperti itu. Gak tahu saya juga. Itu kan agen kan berhak mau kemana saja. Saya juga kan heran Pak. Kok ini Tikor kok bisa bicara seperti ini gitu Mengarahkan ke kan? situ ya. Jadi ada bahasa
kok jadi mengarahkan? Mengarahkan ke salah satu CP. Saya kan bingung. Ya. Karena saya juga kan punya pedumnya, setelah Ya. dibaca-baca. Tikor kan hanya pendampingan, pendampingan pemantau, mengawasi gitu kan, kinerja agen, terus KPM, barangkali KPM bisa dirugikan, itu kan bisa dibicarakan, terus bisa tugasnya sih hanya itu aja. Lalu TKSK sebagai pendamping BPNT sendiri kemarin, dia berbicara nggak waktu hadir? Dia sih berbicara, cuma kalau TKSK itu Yudi Ansah ya? Yudi Ansah, TKSK-nya. Apa katanya? Kalau TKSK bicaranya itu sepertinya dia juga paham mungkin gitunya, pedumnya seperti apa. Dia kembaliin lagi ke agen. Ya. Ini gimana nih agen nih? Oh iya. Siap apa enggaknya itu terserah agen gitu ya. Kalau TKSK sih hanya seputar itu bicaranya, enggak misalkan ada bahasa tidak ada kalau TKSK tidak ada. Jadi yang mengarahkan itu camat lah, langsung harus ke Ratu Selatan. Di akhir kesimpulannya Pak Camat seperti itu menyimpulkannya. Musyawarah hari itu kesimpulannya Pak Camat menyimpulkan harus seperti itu. Ke Ratu Selatan. Iya, menyimpulkannya seperti itu. Lalu harapan dari Pak Haji sendiri, arti kata begini, tadi berbicara keinginan Pak Haji ini, aduh nggak saya kelola sebagai agen gitu ya. Lalu harapan ke depannya gimana Pak Haji sendiri? Harapannya sih saya mah Pak, memang sih pada waktu sebelum CP tersebut masuk ke New Play, satu komoditi ke agen, ke agen saya lah khususnya. Seakan BPNT ini udah jalan Pak, udah jalan beberapa bulan yang lalu lah ya. Bulan mungkin tahun lah ya. Agennya masih saya. Selama itu kan saya ngambil dari rekan-rekan pengusaha-pengusaha lokal. Di sini kan banyak para pengusaha beras juga ada. Bukan ada, banyak malah. Banyak. Mau gabah boleh, mau beras siap gitu kan. Terus untuk yang lain seperti sumber protein kan daging sama ikan. Penjual daging di sini banyak, ikan laut, ikan air tawar, terus penjual daging, penjual buah-buahan juga banyak di lingkungan. Nah sekarang kok kita harus bisa harus ngambil satu komoditi keluar daerah? Kan ini lucu juga gitu Pak. Menurut saya ini lucu. Nah sekarang dengan dalih CP tersebut itu bisa merekrut semua pengusaha-pengusaha lokal yang ada. Tapi kan jadi lucu gitu kan? Lucunya masa beras dari sini kita kirim dulu, diambil dulu ke sana, dari sana dikirim lagi ke sini, kembali ke tempat. Kan jadi lucu gitu. Udah aja. Dulu kan sebelum itu kan saya bebas nih belanja. Kualitas lumayan lah baik, namanya juga beras kampung lah gitu Pak ya. Baik lah gitu yang namanya beras kampung, karena yang saya konsumsi juga beras dari hasil beli gitu. Kita butuh nih beras berapa ton, kita tinggal koordinasi ke pengusaha di lingkungan ada. Kita butuh ikan, kita tinggal telepon langsung dikirim. Kita butuh buah, tinggal telepon langsung kirim. Intinya sih harapan saya untuk ke depan, kalau program ini masih panjang, saya masih ingin kembali ke kebijakan yang lama. Jadi ke putra daerah lah. Iya, betul. Ke pengusaha-pengusaha lokal, ke putra daerah lah. Karena di sini juga banyak para pengusaha. Oke, terima kasih Pak Haji atas informasinya. Ya mudah-mudahan ini untuk pembelajaran untuk semua ya.